Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mayalin Siboya dengan NIM 210811020092. Di sini saya ingin membahas tentang manajemen, asas-asas manajemen. Apa sih asas-asas manajemen itu? Dan ada banyak materi tentang asas-asas manajemen. Yang pertama itu ada hakikat manajemen. Yang kedua, ada topiknya perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Yang ketiga, ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keempat, ada perencanaan. Dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita akan membahas keempat topik tersebut. Jadi, apa manajemen itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen itu adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Ada juga pengertiannya atau orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tersebut. Tingkat manajemen atau tingkat atas, top level manajemen. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Contohnya direktur, wakil presiden, direktur utama, CEO, COO, CVO. Yang kedua, ada tingkat manajemen tingkat menengah. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajemen tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Contohnya, general manager, regional manager atau manajer divisi, faktoria manager. Yang ketiga ada manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di atas lapangan operasional atau pekerja yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Contohnya departemen manajemen, supervisor, foreman, dan sebagainya, yang memiliki wewenang terbatas dan lingkup kerjanya sesuai di bagian-bagian divisi. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu topik yang kedua ini perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Secara singkat, sejarah singkat manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Itali manager, yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage, yang berarti kepemilikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Itali, bahasa Prancis, lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dan masih banyak lagi bisa dilihat. Kita lanjut. Perkembangan pemikiran manajemen. Perkembangan pemikiran manajemen klasik yang pertama. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk manajemen dan pekerjaan. Yang kedua, ada perkembangan pemikiran manajemen modern. Teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, direction, dan manajemen silent. Sebagaimana terdapat kelemahan pada teori ini, biasanya
para manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam investasi di dalam perusahaan. Kita lanjut. Yang ketiga itu ada perkembangan pemikiran manajemen modern. Teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation, direction, dan manajemen science. Sebagaimana terdapat kelemahan pada teori ini, biasanya para manajer akan menggabungkan dari satu teori manajemen dalam inflasi dalam perusahaannya. Yang keempat, pemikiran manajemen postmodern. Manajemen postmodern lebih menekankan pada pekerjaan kelompok tim di mana wewenang diberikan kepada pemimpin kelompok, kontrol dan pengawasan menjadi tanggung jawab individu, bekerja sebagai investasi, bekerja pada kelompok-kelompok dan keahlian yang beragam. Karena keragaman, keahlian merupakan yang terbaik. Lingkungan manajerial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajerial adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang yang mencapai sasaran. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah. Ini tahap yang ketiga ya. Tahap yang ketiga pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah pada tahun 2000-an mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar. Ini berpendapat Polya. Ini ahli Polya. Mencari jalan keluar sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pengambilan keputusan. Tadi pemecahan masalah, sekarang pengambilan keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dan beberapa pilihan yang alternatif yang tersedia. Selanjutnya, ada tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kaurashikawa pada tahun 1988 yang diahli bahasa oleh Newoli Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam mengendalikan kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah, dan kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, ada menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi. Yang kedelapan, rencana selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk topik terakhir, yaitu perencanaan. Kita lanjut ke perencanaan ya. Kita mulai. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen. Karena organizing, staffing, direction, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Karena adanya perubahan kondisi dan situasi, hasil perencanaan baru akan diketahui
pada masa depan, agar risiko yang ditanggung tidak relatif kecil. Hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah atau pilihan, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, dan beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Dan selanjutnya, pentingnya perencanaan, berarti pentingnya perencanaan ini dalam sebuah manajemen itu. Yang pertama itu ada satu, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Oke, next, selanjutnya ada unsur perencanaan. Unsur perencanaan ini ada what, apa yang dikerjakan, seperti itu contoh soalnya. Yang kedua, why, kenapa tindakan itu dikerjakan. Yang ketiga, where, di mana tindakan itu akan dilaksanakan. Yang keempat, when, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. Yang kelima, who, siapa yang akan mengerjakan itu. Yang keenam, how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Dan itulah mengenai 4 topik mengenai ajas-ajas manajemen. Sekian hasil yang dapat saya terangkan. Jika ada tutur kata atau kesalahan, tolong dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata saya tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sehat.